Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Breaking News TV One kembali hadir pagi ini untuk memberikan informasi terkini mengenai arus mudik dan persiapan Lebaran bagi umat muslim yang merayakannya pada hari ini. Dan kami akan memberikan informasi terbaru dari rekan-rekan kami yang berada di lokasi padat kendaraan dan tol-tol yang menghubungkan antar kota dan antar provinsi. Bersama saya Anggia Eboni, kita mulai Breaking News pagi ini. Dan pemirsa, inilah pantauan arus kendaraan yang tengah mengantri di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten saat ini. Ini adalah dan kami akan ajak Anda untuk menyapa rekan kami. Tidak hanya di Merak tetapi juga di sejumlah lokasi lainnya pemirsa, dan ini merupakan antrian kendaraan yang akan masuk menuju kapal untuk berangkat ke Pelabuhan Bakauheni, Sumatera. Nampak terjadi antrian kendaraan tidak begitu panjang. Namun nanti kita akan sapa juga rekan kami Adi Mulya di sana untuk melihat situasi terkininya, apakah memang di pagi hari ini tidak begitu padat atau mungkin justru ada prediksi lonjakan kendaraan pagi ini. Dan langsung saja pemirsa, kami akan ajak Anda untuk sapa rekan kami yang sudah siap mengabarkan dari Pelabuhan Merak. Ada Adi Mulya di sana. Selamat pagi Adi, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat pagi Eboni dan juga pemirsa. Kami di sini mengabarkan langsung dari dermaga eksekutif di mana kantung-kantung parkir di sini terisi, namun sebagian kantung parkir sudah mulai kosong dan keadaan cukup melandai. Memang dari posko mudik yang ada di Merak, data yang kami himpun sejak H-10 hingga detik ini 725.000 penumpang atau pemudik telah berangkat dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni, dan kepadatan sejak kemarin sudah mulai terjadi di Pelabuhan Merak, di tol Merak arah Jakarta juga kendaraan sangat padat, kemarin ribuan kendaraan masuk ke arah Pelabuhan Merak. Tetapi di pagi hari ini seperti yang Anda pantau pemirsa di belakang kami, banyak kendaraan yang masih mengantri menuju kapal untuk selanjutnya berangkat ke Pelabuhan Bakauheni. Eboni dan juga pemirsa, landainya keadaan pagi ini bisa saja disebabkan adanya antrian di beberapa titik, namun memang kondisi saat ini cukup melandai di beberapa titik. Kami juga memantau di pelabuhan reguler, tadi keadaan juga sudah mulai melandai dan para pemudik sudah tidak terjadi antrian yang cukup padat. Silahkan Eboni. Baik, Adi, untuk pagi ini memang Anda katakan landai, itu artinya tidak ada antrian kendaraan. Tapi biasanya kalau kurang lebih seminggu Anda pantau ini, biasanya di jam berapa ramainya? Ya baik Eboni dan juga pemirsa, memang selama seminggu ini kami terus memantau dan memang keramaian di beberapa waktu tertentu terjadi di Pelabuhan Merak karena memang ada jam-jam favorit yang diminati oleh para pemudik. Biasanya keramaian ini terjadi di malam hari karena memang pemudik mengincar waktu-waktu yang dirasa cukup nyaman untuk mudik, untuk beristirahat di pelabuhan selama mengantri. Namun juga di beberapa titik seringkali ada lonjakan yang cukup fluktuatif, yang unpredictable, yang tidak bisa diduga seperti di sore hari. Namun seperti yang Anda lihat, Eboni dan juga pemirsa, di belakang kami di pagi hari ini hanya ada keramaian tidak terlalu padat dan beberapa antrian juga terasa cukup cepat masuk ke kapal selama mengantri di kantung-kantung parkir di dermaga eksekutif. Eboni dan juga pemirsa. Baik, Adi, untuk jumlah kapal yang akan berangkat pagi ini ada berapa jumlahnya, Adi? Ya baik Eboni dan juga pemirsa, jumlah kapal pagi ini yang akan diberangkatkan memang belum bisa kami konfirmasi karena update setiap harinya akan diupdate di pukul 8 pagi oleh pihak KSDP. Tapi gambaran atau pantauan dari kemarin
rata-rata hariannya mulai dari 40 hingga 50 unit kapal diberangkatkan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni. Itu artinya, Ebony dan juga pemirsa, memang rata-rata hariannya tidak terlalu jauh berbeda dari hari ke hari, sekitar 35, 37, 45 hingga 50 kapal. Begitu, Ebony. Baik, Adi, mungkin Anda bisa gambarkan kepada kami ketika terjadi puncak kendaraan yang tengah mengantri, ini antriannya bisa seberapa panjang dan juga seberapa lama kendaraan mengantri hingga bisa masuk ke kapal? Ya baik, Ebony dan juga pemirsa, memang antrian di Pelabuhan Merak ini terbagi ke dalam dua area, di mana ada area Pelabuhan Dermaga Eksekutif, di mana tempat kami mengabarkan saat ini, dan ada juga antrian di dermaga reguler. Nah, untuk di dermaga eksekutif ini, antriannya sejak kemarin ada yang mengantri dari 2 jam hingga 3 jam. Di pelabuhan reguler juga kurang lebih begitu, namun ada yang menarik, di mana beberapa waktu tertentu antrian di dermaga reguler justru lebih cepat dari dermaga eksekutif ini. Ini bukan tanpa alasan, kemarin kami telah mengkonfirmasi kepada pihak ASDP adanya antrean di dermaga eksekutif yang beberapa waktu justru lebih lama dari dermaga reguler. Ini disebabkan karena dermaga eksekutif diminati betul-betul jadi dermaga favorit tahun ini bagi para pemudik. Yang mana karena menjadi favorit dan juga diminati banyak pemudik, dermaga eksekutif otomatis jadi terdapat penumpukan antrean di sini. Sementara di dermaga reguler cukup lenggang justru di beberapa waktu. Ya, kami katakan kembali jika antrian bisa sampai 2 hingga 3 jam untuk mengantri di kantung-kantung parkir yang ada di dermaga. Baik itu di dermaga eksekutif maupun di dermaga yang ada di pelabuhan reguler. Begitu, Ebony. Baik, Adi Mulya, kita tahan dulu laporannya. Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi pemirsa usai kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk kembali menuju ke Pelabuhan Merak untuk menyapa rekan kami Adi Mulya di sana. Dan selain di Pelabuhan Merak, kami juga akan sampaikan informasi terkini langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan juga dari ruas tol Jakarta Cikampek. Kembali ke Merak, selamat pagi Adi, kita lanjutkan kembali informasi dari sana. Adi, tadi Anda menyebut bahwa kemarin antrian bahkan ternyata lebih ramai di pelabuhan ataupun di dermaga eksekutif dibandingkan dengan dermaga reguler. Nah, tapi sebenarnya kalau dari segi ketersediaan tiket itu seperti apa? Apakah memang lebih banyak yang terjual di eksekutif? Ya baik, Ebony dan juga pemirsa, untuk ketersediaan tiket maksud kami memang pihak ASDP ini telah menyiapkan ratusan ribu tiket untuk para pemudik, baik itu di dermaga eksekutif maupun di pelabuhan reguler. Tetapi memang dari pihak ASDP ini tidak membeda-bedakan antara pelabuhan eksekutif dan pelabuhan reguler secara ketersediaan tiket. Yang dapat kami konfirmasi untuk saat ini hanya saja memang konfirmasi dari pihak ASDP, dermaga eksekutif memang menjadi incaran dan primadona untuk tahun ini. Itu artinya memang pembelian tiket untuk dermaga eksekutif ini sangat diminati oleh penumpang. Sehingga minat tingginya orang-orang terhadap dermaga eksekutif ini menimbulkan penumpukan di dermaga eksekutif. Nah, di lain sisi di dermaga reguler juga masih menjadi favorit, namun tidak terlalu sebanyak yang ada di dermaga eksekutif, sehingga tidak adanya kemacetan yang begitu parah yang ada di dermaga reguler, dan beberapa kali antrian justru terjadi lebih panjang di dermaga eksekutif dibandingkan dengan dermaga reguler. Begitu, Ebony. Baik, untuk antrian yang lebih panjang, lebih padat di dermaga eksekutif dibandingkan dengan dermaga reguler, apakah hanya terjadi kemarin atau memang selama beberapa hari terakhir ini selalu demikian kondisinya? Ya baik, Ebony, memang antrian ini beberapa hari kemarin ini dari H-7 hingga di tanggal 19 April 2023 kemarin, di mana memang hari tersebut menjadi puncak arus mudik yang telah diprediksi oleh ASDP serta Kementerian Perhubungan dan Transportasi. Ini menjadi puncak arus mudik yang cukup padat kondisinya, dan di 19
April 2023 dan tanggal 20 April 2023. Memang di 2 hari itulah Ebony dan juga pemirsa terdapat beludakan dan juga lonjakan para pemudik hingga menimbulkan antrian dan kemacetan yang cukup panjang di dermaga eksekutif. Baik, untuk cuaca di sana seperti apa, Adi? Baik Ebony, untuk cuaca di sini beberapa hari terakhir atau beberapa hari belakang ini cuacanya cukup bagus, kondisi cerah, namun sempat ada 1 hari sekitar di tanggal 18 terdapat hujan sedikit, namun hanya sebentar, hari kembali cerah dan beberapa hari ini memang cuacanya begitu bagus, di siang hari kondisinya sangat cerah dan kapal-kapal pun berangkat tepat pada waktunya. Tadi kami telah kabarkan kepada Anda dan juga pemirsa jika rata kapal hariannya berangkat sekitar 35 hingga yang terakhir kami update 50 kapal telah dioperasikan menuju Pelabuhan Bakauheni dan 725.000 penumpang pun telah berangkat dari Pelabuhan Merak ke Bakauheni. Ini artinya memang antusias pemudik meskipun cuaca begitu panas di bulan suci Ramadan ini, euforia dan semarak masyarakat menyambut Hari Raya Idul Fitri tidak terganggu atau tidak surut sama sekali, Ebony. Baik, terima kasih Adi atas informasi Anda dari Pelabuhan Merak.